Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Fajar Putra Sutoni, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini aku peserta mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif. Aku akan ngejelasin tentang analisis framing. Ya, memahami analisis framing. Jadi apa sih framing itu? Jadi menurut Robert Enman, framing itu adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan bagian yang lain. Dia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Selanjutnya adalah memahami analisis framing. Framing ini adalah metode untuk melihat cara bercerita storytelling media atas peristiwa. Bagaimana peristiwa tersebut dimaknai, bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Lalu framing juga digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, atau seterusnya. Jadi selanjutnya adalah model framing oleh Robert Enman yang tadi, yaitu dia ada 4, yang di sisi kiri ini ada elemen, yang di kanan ini ada detail elemennya. Ada 4, satu yaitu pendefinisian masalah, meliputi bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa atau sebagai masalah apa. Yang kedua adalah memperkirakan masalah atau sumber masalahnya, meliputi melihat penyebab masalahnya dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Yang ketiga yaitu membuat keputusan moral, meliputi nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Lalu yang keempat ini adalah menekankan penyelesaian, meliputi penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah, jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah. Itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada faktor framing. Ini faktor framing yang dikemukakan oleh Shoemaker and Recy pada tahun 2001. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah faktor individu, yaitu adalah dari jurnalisnya sendiri. Setiap jurnalis ini kan membawa perspektif, pengalaman dan keyakinan pribadi mereka dalam pembuatan berita. Ini termasuk latar belakang pendidikan, budaya, dan pengalaman profesional mereka, pengalaman pribadi sang jurnalis. Lalu yang kedua adalah rutinitas media. Setiap media kan punya rutinitas sendiri-sendiri ya, ada rutinitas dan prosedur standar yang diikuti dalam proses pengumpulan, penulisan, dan penyuntikan berita. Ini mencakup tenggat waktu, format penulisan, dan standar profesional yang berlaku. Lalu yang ketiga ada organisasi. Media tempat jurnalis bekerja itu namanya organisasi teman-teman. Jadi media tempat jurnalis bekerja mungkin memiliki kebijakan editorial dan filosofi tertentu yang mempengaruhi bagaimana berita dibingkai. Ini termasuk visi misi organisasi, target audiens, dan strategi bisnis. Lalu yang keempat ada ekstra media. Ekstra media ini adalah hal-hal di luar organisasi media teman-teman. Itu ada kebijakan pemerintah, peraturan media, dan tekanan dari regulator dapat mengaruhi framing itu sendiri. Misalnya di negara dengan kontrol media yang kuat, ya framing mungkin lebih mendukung narasi pemerintahnya. Lalu yang terakhir ada ideologi. Media seringkali memiliki kecenderungan ideologis tertentu, misal konservatif, liberal, sosialis. Ideologi-ideologi tersebut yang akan mempengaruhi cara mereka membingkai isu-isu tertentu. Nah, ini yang terakhir ada contoh yang pernah terjadi di Indonesia, dan itu adalah kasus penggusuran kampung di Pulau di Jakarta. Kasus penggusuran kampung Pulau di Jakarta. Yaitu media-media itu kan mempunyai framing sendiri-sendiri. Contohnya ini adalah Kompas. Dia memberitakan tentang warganya, warga kampung Pulau menangis di tengah penggusuran. Lalu Tempo dia lebih memberitakan tentang ini ya, upaya-upaya mengatasi banjir di Jakarta, lebih positif. Ya, lalu yang ketiga itu adalah di Jakarta Post, dia lebih netral, dia nggak dukung warga, nggak dukung pemerintah, dengan beritanya yaitu Kampung Pulau antara kebutuhan infrastruktur dan hak warga. Jadi gitu teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima oleh teman-teman. Sekian dan terima kasih.